Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai kita laksanakan. Sekarang Ibu absen dulu ya. Rama Padilla, Raihan, Iksan, Rahma, Aleka. Oke, baik. Alhamdulillah ya, semuanya pada hadir. Dan kita akan mulai pembelajarannya hari ini. Masih ingat minggu lalu Ibu membahas tentang apa? Ya, minggu lalu kita membahas tentang akidah. Dan di minggu kali ini kita akan mempelajari tentang fikih. Oke, fikih itu adalah salah satu ilmu dalam syariat Islam yang membahas seputar hukum tentang manusia, bermasyarakat, dan tentang Tuhan, yaitu antara diri kita sendiri, bermasyarakat, dan kita dengan Tuhan. Itu dinamakan fikih. Dan hari ini kita akan belajar di mana tadi barusan sudah Ibu sampaikan fikih itu apa, kemudian ada ruang lingkup fikih, kemudian ada juga konsep fikih, dan satu lagi ada perbedaan fikih dan syariat. Oke. Sudah bisa dipahami mengenai fikih? Iya. Baik, sekarang kita lanjut kepada konsep fikih dalam Islam. Oke. Yang pertama, konsep fikih. Konsepnya ini adalah hukum syara yang bersifat secara praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Apa yang dimaksud dengan hukum yang praktis? Yaitu hukum yang bisa diganti kapanpun, dimanapun sesuai dengan dalil. Contohnya, ada hukum fikih bab wudu misalkan. Dalam bab wudu dijelaskan bahwasanya ketika kita akan beribadah sholat, ketika kita akan wudu maka kita harus menggunakan air. Hukumnya seperti itu. Tapi itu bisa menjadi praktis ketika tidak ada air, maka bisa diubah menggunakan tanah atau media debu. Itu dinamakan dengan tayamum. Nah, ilmu-ilmu tersebut didapat dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama melalui ijtihadnya dari Al-Quran dan juga hadis seperti itu. Jadi dalam fikih ini itu ada campur tangan manusia. Maksud campur tangan manusia itu adalah pencarian sebuah hal yang dicari tahu dari Al-Quran dan hadis itu sehingga lahirlah ilmu-ilmu fikih ini. Ilmu fikih ini sangat luas sekali dalam diri kita pribadi, seperti bagaimana cara kita membersihkan tubuh kita. Kemudian ada juga bagaimana dalam fikih bermasyarakat. Contohnya, seperti ada yang meninggal, bagaimana cara kita memandikannya, bagaimana cara kita mengkafaninya, bagaimana cara kita untuk mensolatinya, kemudian menguburkannya, mendoakan dan lain seperti itu. Kemudian ada fikih antara kita dengan Tuhan. Maksud fikih antara kita dan Tuhan seperti apa? Yang tadi beribadah misalkan seperti sholat, kemudian kita berzakat atau lain semacamnya. Ini dibahas melalui fikih. Dan konsepnya ini adalah sangat praktis. Sangat praktis sekali. Jadi karena Islam itu agama yang tidak mempersulit, tapi sangat mempermudah. Kalau kita tidak bisa seperti ini, kita bisa melakukan hal yang lain. Yang penting niat kita, dan kita harus tahu dari secara terperincinya. Selama itu ada dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, itu tentu bisa kita laksanakan. Oke, dapat dipahami mengenai konsep dari fikih ini? Ya, bagus awalnya. Oke, baik, kalau sudah dimengerti mengenai konsep, kita beralih kepada ruang lingkup fikih. Nah, apa sajakah yang menjadi ruang lingkup dari fikih? Yaitu semua bentuk amalan yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Orang mukallaf itu apa? Orang yang sudah mampu dan diberikan tanggung jawab untuk
menyelesaikan suatu tugas dan kewajibannya sebagai manusia. Jadi ruang lingkup dari fikih ini sangat luas, itu semua amalan yang kita lakukan akan berkaitan dengan fikih. Seperti yang sudah tadi disampaikan, seperti pada diri kita sendiri, pada masyarakat, ataupun pada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk amalan apapun, ibadah apapun, kita harus tahu dari fikih. Kita harus tahu fikihnya dulu. Jadi contohnya seperti ini. Fikih itu diibaratkan tata cara kita beribadah, tata cara kita dalam melakukan amalan-amalan. Tentunya dalam kita beribadah, dalam kita beramal, kita harus tahu tata caranya itu apa saja. Contohnya, kalau kita mau membuat gelas, tapi kita tidak tahu bahan-bahannya apa saja, cara membuatnya apa saja, tentu kita tidak akan mendapatkan nilai dari apa yang kita kerjakan tersebut. Jadi istilahnya kalau kita melakukan sesuatu tapi tanpa tahu tata cara umumnya seperti apa, kita itu ibaratkan bekerja tapi tidak terpakai, hanya sia-sia dan hanya capek belakang saja. Jadi percuma kalau kita beribadah, kita sholat hanya melakukan gerakan-gerakan tapi kita tidak tahu umumnya seperti apa, harusnya seperti apa. Kita hanya membuang waktu dan melelahkan kita saja seperti itu. Nah, fikih ini kalau misalkan dijelaskan dalam kitab Safinah, yang mana makna dari kitab Safinah itu adalah perahu keselamatan. Itu artinya ketika kita mau selamat, kita mau mendapatkan nilai dari beribadah, kita harus mempelajari dan mengerti fikih agar kita mengetahui baiknya seperti apa, buruknya seperti apa, kita harus bagaimana, kita tidak boleh bagaimana, seperti itu. Dapat dipahami mengenai ruang lingkup dari fikih ini? Oke, kalau gitu, kalau udah bisa dipahami, pintar semuanya ya. Baik, sekarang kita lanjut kepada perbedaan antara fikih dan syariat. Yang pertama ada fikih, kemudian ada syariat. Yang pertama perbedaan fikih adalah dugaan, sedangkan syariat itu adalah pasti. Yang dimaksud dengan dugaan di sini ialah dalam ilmu fikih itu masih bisa diraba-raba, masih diduga-duga dan bisa berubah kapanpun. Karena di dalamnya ada campur tangan manusia. Di pencarian suatu yang akan datang, waktu yang akan datang itu akan berubah. Hukumnya bisa saja berubah. Kalau menemukan sesuatu hal yang memang lebih jelas, buktinya ada, kemudian masih merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan syariat itu sudah pasti, sudah tidak bisa diubah, tidak bisa diterka-terka lagi karena itu memang sudah pasti. Kemudian ada ijtihad kalau di fikih, sedangkan di syariat itu tidak ada, sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, di dalam fikih ini para ulama mencari kebenaran, para ulama melakukan sebuah pencarian, kemudian penelitian yang disangkut pautkan dengan Al-Quran hadis sehingga lahirlah ilmu-ilmu fikih tersebut. Sedangkan di dalam syariat itu tidak. Itu sudah ada aturan tata caranya di dalam Al-Quran dan hadis seperti itu. Kemudian kalau di fikih ada yang dinamakan berbeda dalam tata cara melakukan. Contohnya, karena kita ada 4 mazhab, mungkin ulama yang A misalkan itu tata cara berwudunya seperti ini, sedangkan ulama yang B dia melakukan tata cara wudu yang seperti ini. Itu berbeda-beda, tetapi tetap sama karena masih merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis seperti itu. Sedangkan di syariat itu sama. Kalau di suatu daerah atau di suatu tempat syariatnya seperti itu, di sana juga seperti itu. Di yang lain juga seperti itu karena sama, sudah jelas di dalam Al-Quran. Di dalam syariat itu tidak ada campur tangannya manusia. Oke, sampai sini bisa dipahami. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin bertanya mengenai konsep ruang lingkup dan perbedaan antara fikih dan syariat? Tidak ada, sudah mengerti semuanya? Bagus kalau begitu. Oke, jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya kita sebagai umat manusia yang punya tugas dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan untuk mempelajari fikih. Baik itu dari fikih bab untuk diri kita, untuk bermasyarakat, ataupun kita dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, untuk memahami itu semua, kita harus perlu mengetahui
memahami juga konsepnya apa, ruang seperti apa, dan perbedaan antara fikih dan yang lainnya ini seperti apa. Nah, dengan begitu kita akan tahu bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia, agar mendapatkan nilai dan mendapatkan pahala juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran di hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu membahas tentang fikih pribadi, dan kelompok yang kedua itu membahas fikih bermasyarakat, dan kelompok 3 membahas tentang fikih antara manusia dengan Tuhan. Oke, silahkan bentuk kelompoknya ya oleh ketua kelas. Silahkan dibagi dengan secara rata dan dikerjakan tugasnya dalam bentuk makalah, dan setiap kelompok minggu depan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Baik, mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum Ibu keluar, kalau berikutnya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan berkesan dapat dimengerti oleh semuanya, dan ilmunya juga dapat bermanfaat. Dan semoga kita semua sehat selalu agar di pertemuan selanjutnya kita kembali bertemu. Mungkin hanya itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.